Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kali ini kita akan membahas tentang mustalah hadis ya, istilah-istilah di dalam ilmu hadis. Yaitu untuk tingkat dasar saya pakai Nukhbatul Fikr fi Mustalah Ahlil Athar yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Di sini bisa dibaca sendiri biografi Imam Ibnu Hajar ya, sangat bagus biografinya. Di situ menceritakan beliau di sini beliau tumbuh di sana yaitu di Mesir, dan termasuk anak yatim piatu ya, karena ibunya wafat ketika beliau masih bayi, kemudian bapaknya menyusul wafat ketika beliau masih anak-anak berumur 4 tahun ya. Jadi Masya Allah ya, Imam Ibnu Hajar ini ternyata beliau adalah seorang anak yatim piatu ya. Ibunya wafat saat bayi, lalu bapaknya juga menyusul wafat saat dia berumur 4 tahun. Tentunya banyak sekali ya para ulama yang memang backgroundnya atau latar belakangnya itu ada yang yatim, ada yang yatim piatu ya. Pokoknya dalam segi dunia itu banyak ujiannya, tapi imannya sangat kuat ya, dikaruniai Allah dengan iman yang kuat. Jadi ini merupakan karunia yang sangat besar dari Allah ya, walaupun seperti Nabi pun yatim piatu dari kecil, tetapi sangat sukses dunia akhiratnya ya. Bahkan beliau adalah manusia terbaik di dunia ya, berasal dari seorang yang yatim piatu ya, karena memang setiap orang masing-masing itu punya keutamaan sendiri-sendiri ya. Ada yang diberikan keutamaan ilmu, ada yang diberikan keutamaan harta ya. Jadi Nabi pun tidak diberikan keutamaan harta, tapi diberikan keutamaan ilmu ya. Karena sebelum wafat beliau hidup sangat sederhana ya, untuk memberi teladan kepada kita bahwa ilmu dan agama itu lebih penting daripada dunia ya. Ini ibrohnya ya, kalau kita membaca biografi ulama itu akan memacu atau memotivasi kita untuk jauh lebih baik lagi agamanya ya, termotivasi untuk lebih giat belajar dan sabar menghadapi ujian hidup. Dan tentunya aplikasi dari pandai bersyukur ya. Kalau semakin rajin belajar agama, otomatis itu adalah aplikasi kita atau praktek kita di dalam mensyukuri nikmat-nikmat yang ada. Ya silakan baca sendiri di sini karya-karya beliau banyak ya. Beliau memang terkenal dengan imam hadis ya. Lalu di sini matan Nukhbatul Fikr, di sini bentuknya kalimat tapi kurang jelas ya kalau tanpa syarah. Maka saya akan bacakan syarahnya, yaitu syarah Nukhbatul Fikr ini. Kalau matannya ini walaupun sudah diterjemahkan, tapi kadang untuk pemula membingungkan. Maka di sini hanya 40 halaman. Otomatis saya akan memakai syarahnya ya. Jadi agar lebih mudah, tinggal dibaca, yang mau tinggal di print gitu kan. Kalimatnya juga mudah difahami kalau menggunakan syarahnya ya. Nah, ini adalah syarah dari Nukhbatul Fikrnya. Kita memakai ini saja, langsung saya bacakan dari awal sampai akhir, yaitu berjumlah 165 halaman ya. Kita lihat di sini langsung ke fa'akulu, atau kita lihat daftar isinya ya. Kalau tadi di matan Nukhbatul Fikrnya itu daftar isinya tidak terlihat jelas, tapi kalau di syarahnya ini terlihat jelas apa-apa saja
bab apa saja yang dibahas di Nukhbatul Fikr, yaitu dari mulai pembagian ilmu hadis, mutawatir dan ahad, lalu hadis fard mutlak dan fard nisbi, lalu sahih lidzatihi, hasan lidzatihi, sahih lighairihi, hasan sahih, tambahan dari rawi siqah, melalui mahfuz, syadz, ma'ruf, mungkar, mutabi, syahid, i'tibar, hadis-hadis yang terlihat bertentangan, lalu mu'allaq, apa itu mursal, apa hadis mu'dol, apa itu hadis munqati, apa hadis mudallas, apa hadis mursal khafi, apa hadis maudhu, apa hadis matruk, apa hadis mungkar, apa itu hadis mu'allal, mudroj, maklub, ya. Lalu di sini mazid fi mutasil asanid, mutorib, ya, hadis mutorib, lalu musahaf wal muharraf, meringkas dan meriwayatkan dengan makna, lalu gharibul hadis, hadis muskil, lalu jahalah, apa itu majhul ain, apa itu majhul hal, rawi ahli bid'ah, lalu sayyi'ul hifdzi dan mukhtalid, hasan li ghairihi, marfu, mauquf, apa itu hadis marfu, mauquf dan maktu, apa itu musnad, lalu apa hadis ali dan nazil, apa akron dan mudabbaj, dan sebagainya sampai musalsal, mu'an'an, ya, mutafik, muftarik, mu'talif, ya. Ini walaupun kecil ya kitabnya, ada jarah ta'dil nih, ya, jarah ta'dil, nama dan kunyah, kitab rijal, nisbat, adab guru dan murid, usia mendengar dan menyampaikan, cara menulis mendengar dan menyampaikan, kitab-kitab hadis itu apa aja, ya. Ini walaupun kecil ya, Nukhbatul Fikr itu tadi 40 halaman untuk terjemahnya, tetapi sangat banyak bab-babnya yang dibahas di sini, ya, dan bab-babnya penting di sini. Jadi memang makanya saya pilih ini, ya, saya pilih yang terjemah syarah Nukhbatul Fikr daripada hanya menjelaskan matan Nukhbatul Fikrnya. Ya, kita lihat di sini dari ya, kita mulai baca dari sini, ya. Qala al-Hafidz Ahmad ibnu Ali, ya, ibnu Hajar al-Asqalani. Di sini ini nama lengkapnya, ya, Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. Alhamdulillahilladzi lam yazal, ya, segala puji bagi Allah yang senantiasa maha mengetahui, maha berkuasa, dan semoga Allah memberi salawat atas Sayyid kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia telah mengutusnya kepada manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan atas keluarga Muhammad dan sahabatnya, dan semoga dia memberikan salam dengan salam yang banyak. Amma ba'du. Beliau mengawali kitabnya dengan memuji Allah dan bersolawat atas Nabi. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa beliau menggunakan lafaz Sayyidina, Sayyid kita. Padahal di tempat lain beliau menguatkan untuk tidak menambahkan Sayyidina pada solawat, baik di dalam solat maupun di luar solat. Dikarenakan tidak ada contohnya dari Nabi, para sahabat, dan para tabi'in. Ya, lalu berikutnya fa inna tasonif, ya, sungguh buku-buku tentang mustalah ahli hadis telah banyak ditulis, baik yang meluas maupun yang ringkas. Maka sebagian ikhwan memintaku untuk meringkas pembahasan yang penting darinya, maka aku pun memenuhi permintaan mereka dengan harapan semoga bisa masuk dalam cara-cara penulisan ahli hadis tersebut.
Telah kita nukilkan sebelumnya perkataan beliau dan perkataan ulama lainnya tentang ilmu mustalah hadis, pengertiannya, sejarahnya, para penulis dan kitab-kitabnya. Akan tetapi di sini saya tambahkan Al-Hafiz Ibnu Hajar menulis dari Abu Syamah, wafat tahun 665 Hijriah, dikatakan bahwa ilmu hadis sekarang ada 3. Yang pertama adalah yang paling mulia adalah menghafal matan-matannya dan mengenal kata-kata yang asing darinya serta mengetahui fikihnya. Nomor 2, menghafal sanad-sanadnya, mengenal para perawi dan membedakan antara yang sahih dengan yang sakit atau dhaif, lemah. Lalu yang ketiga, mengumpulkannya, menulisnya, mendengarnya, mencari jalan-jalan serta mencari yang ali atau yang tinggi sanadnya dan melakukan perjalanan ke berbagai negeri. Dan orang yang menyibukkan diri dengan hal ini, maka dia telah sibuk dengan sesuatu sedangkan ada hal lain yang lebih penting dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Diulang, dan orang yang menyibukkan diri dengan hal ini, maka dia telah sibuk dengan sesuatu, sedangkan ada hal lain yang lebih penting dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, barang siapa yang mengumpulkan ketiga perkara ini, maka dia telah menjadi faqih al-muhaddis, ahli fikih dan ahli hadis yang sempurna. Dan barang siapa yang hanya mampu menguasai 2 cabang saja, maka hendaknya dia memilih yang pertama dan kedua. Adapun seorang yang kurang dalam yang pertama dan hanya mencukupkan pada yang kedua dan 3, maka dia adalah seorang muhadis murni tanpa diperselisihkan. Adapun seorang yang hanya menguasai yang pertama saja, maka dia tidak mendapat bagian nama muhadis. Ya, jadi diulang, kapan dia disebut faqih muhadis? Kalau menguasai 3 ilmu ini, yaitu menghafal matan, nomor 2 menghafal sanadnya, lalu nomor 3 adalah mengumpulkan, menulis dan mendengar jalan-jalan riwayat yang ali atau yang tinggi sanadnya. Ini maka disebut faqih muhadis. Adapun kalau cuma nomor 2 dan 3, yaitu menghafal sanad dan mencari riwayat atau sanad yang ali, maka dia sebagai muhadis murni. Adapun kalau cuma nomor 1, yaitu menghafal matan saja, maka di sini adapun kalau nomor 1 tidak ada tapi hanya mencukupkan nomor 2 dan 3, maka dia disebut muhadis murni tadi ya. Adapun jika menguasai yang pertama saja, maka dia tidak mendapat bagian dari nama muhadis ya, karena hanya menghafal matan, berarti dia faqih saja gitu ya, tapi tidak disebut muhadis karena menghafal matan tentunya menghafal isi makna dari hadis tersebut ya. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu fa'aqulu ya, maka aku katakan khobar atau hadis ya. Jadi khobar, al-khobaru imma an yakuna lahu gitu kan. Al-khobar itu sinonim dari hadis ya, jadi hadis bisa disebut juga khobar, yaitu bisa jadi memiliki jalan yang banyak tanpa dibatasi bilangan tertentu ya, jalur hadisnya banyak gitu. Ini macam yang pertama. Atau dengan pembatasan dengan yang melebihi 2 jalan ya. Kalau 2 jalur atau lebih, misalnya hadis tersebut diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih ya, maka di sini ini macam yang kedua ya, macam hadis yang kedua. Lalu yang ketiga adalah atau dengan 2 jalur saja ya, misalnya 2 sahabat saja yang meriwayatkan, atau dengan 1 sahabat saja ya. Jadi di sini hadis atau khobar dibagi menjadi 4 ya. Ada yang memiliki jalan yang banyak, ada yang cuman lebih dari 2, ada yang cuman 2, ada yang cuman 1 gitu. Nah, di sini Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam Nuzhatun Nadzar ya. Jadi Nuzhatun Nadzar adalah syarah dari matan Nukhbatul Fikr gitu ya. Adapun yang kita baca sekarang ini, nanti di catatan kaki kita lihat ada dari
penjelasan Syekh Ali Al-Halabi ya, ada dari Nuzhatun Nazar. Jadi banyak kitab rujukannya untuk syarah ini ya kita. Ya, khobar menurut ulama cabang atau ilmu mustalah ini adalah semakna dengan hadis tadi ya. Ada yang mengatakan bahwa hadis adalah yang datang dari Nabi, sedangkan khobar adalah yang datang dari selain Nabi. Ada yang berkata begitu ya. Oleh karena itulah orang yang menggeluti ilmu sejarah dan sejenisnya disebut al-khobari ya, dan yang menggeluti sunnah Nabi disebut muhaddis. Ada juga yang mengatakan bahwa antara keduanya ada keumuman dan kekhususan yang mutlak. Maka setiap hadis adalah khobar, akan tetapi tidak sebaliknya. Dan saya menggunakan istilah khobar agar lebih mencakup, gitu ya. Itu menurut Ibnu Hajar ya, istilah hadis sinonim dari khobar, atau khobar adalah sinonim dari hadis. Nah, di sini kita lihat, dan khobar atau hadis ini ditinjau dari berapa banyak jalannya untuk sampai kepada kita terbagi dua. Ya, di sini yang pertama adalah mutawatir ya, yang sampai kepada kita dengan banyak jalan, dan ini disebut mutawatir. Lalu berikutnya adalah nomor 2, yang sampai kepada kita dengan jalan yang terbatas, dan inilah yang disebut hadis ahad. Kemudian ahad itu sendiri terbagi menjadi 3. Ya, hadis ahad terbagi menjadi 3, yaitu ada hadis masyhur, ada hadis aziz, dan ada hadis gharib. Ya, sebagaimana akan dijelaskan. Dan yang dimaksud dengan jalan di sini adalah isnad atau sanad. Ya, jadi sanad atau jalur atau jalan di sini ya adalah urutan-urutan nama perawi, itu namanya sanad ya, atau yaitu jalan berupa para perawi gitu kan, para penyampai hadisnya yang menyampaikan kepada matan atau redaksi perkataannya ya. Jadi kalau orang-orangnya yang meriwayatkan hadis itu disebut sanad di sini ya. Adapun lafaz hadis tersebut disebut matan. Ya, ini perbedaan sanad dengan matan. Kita lihat catatan kakinya adalah mengambil dari kitab Nuzhatun Nazar sebagai syarah Nukhbatul Fikr ya. Sedangkan matan adalah perkataan yang merupakan ujung dari sanad. Ya, jadi lafaz hadisnya itu namanya matan. Akan tetapi pembagian hadis menjadi mutawatir dan ahad sepertinya bukan berasal dari ahli hadis. Akan tetapi Al-Khatiblah yang pertama kali memasukkannya ke dalam ilmu hadis. Ya, jadi pembagian hadis menjadi mutawatir ahad itu bukan berasal dari ilmu hadis sebenarnya gitu. Itu bisa dilihat di kitab Al-Manhaj Al-Muqtaroh ya. Ya, ini kitab rujukannya banyak atau catatan kakinya banyak ya di sini. Referensi kitabnya banyak. Ya, lalu Imam Ibnu Shalah berkata, dan ahli hadis tidak menyebutkannya mutawatir dengan istilah ini, dengan makna atau pengertian khusus semacam ini, yakni mereka menyebutkan hanya secara bahasa saja. Walaupun Al-Khatib Al-Hafiz Al-Baghdadi telah menyebutkannya dalam perkataannya, akan tetapi sepertinya dia mengikuti selain ahli hadis dalam hal ini. Ya, itu di Muqaddimah Ibnu Shalah ya. Ya, pokoknya pembagian hadis menjadi mutawatir dan ahad ini sebenarnya bukan berasal dari ahli hadis gitu. Lalu berikutnya adalah bahkan pembagian semacam ini sepertinya berasal dari ahli bid'ah dengan tujuan untuk menolak as-sunnah atau hadis ya. Imam
Imam Qawamus Sunnah Al-Asbahani menukil perkataan Imam Abul Muzaffar As-Sam'ani. Perkataan bahwa khobar ahad tidak diterima dalam masalah akidah. Ya, jadi ini ada yang berpendapat bahwa khobar ahad itu hadis yang diriwayatkan paling maksimal itu 2 sahabat atau lebih, gitu ya. 2 orang atau lebih, maka ini adalah namanya hadis ahad, ya. Bisa 1 orang, 2 orang, atau 2 orang lebih, gitu. Tapi nggak sampai derajat mutawatir, ya. Maka katanya hadis ahad ini tidak diterima dalam masalah akidah, gitu. Maka perkataan ini merupakan modal ahli bid'ah untuk menolak akhbar atau hadis-hadis, gitu ya. Padahal sesungguhnya khobar itu jika sah datangnya dari Rasul dan diriwayatkan oleh para perawi sikoh dan para imam, serta mereka menyambungkan sanadnya dari orang belakangan sampai kepada para salaf dan sampai kepada Rasul, dan khobar tersebut diterima oleh umat ini, maka khobar semacam ini memberi faedah ilmu atau keyakinan dalam masalah-masalah ilmiah atau akidah. Dan ini merupakan pendapat semua ahli hadis dan para ulama yang ahli yang menegakkan sunnah, ya. Jadi ini bantahan untuk orang-orang yang tidak mau menerima hadis ahad sebagai hujjah atau sebagai dalil, gitu, terutama dalam akidah, ya. Lalu berikutnya, adapun pendapat yang menyebutkan bahwa khobar ahad tidak memberi faedah ilmu atau keyakinan sama sekali, dan untuk memberi faedah haruslah dengan jalan yang mutawatir, maka ini adalah sesuatu yang baru yang dibuat-buat oleh pelaku Qadariyah dan Mu'tazilah, ya. Dan tujuan mereka adalah menolak akhbar atau hadis-hadis. Kemudian hal ini diambil oleh sebagian ahli fikih yang tidak memiliki pengetahuan terhadap ilmu hadis dan tidak mempunyai pondasi yang kokoh dengan tidak mengetahui tujuan mereka. Ahli bid'ah, ya. Jadi para ahli fikih itu kadang ada yang nggak tahu, ya. Ahli bid'ah itu trik ahli bid'ah di dalam menolak hadis, ya. Yaitu yang pertama dengan menolak hadis ahad ini. Dari perkataan ini, hadis ahad tidak memberi faedah ilmu, kata mereka. Sehingga para ulama sejak zaman dahulu terpaksa menyebutkan dalil-dalil atas diterimanya hadis ahad, ya, secara umum atau dalam masalah akidah secara khusus, ya. Seperti Imam Syafi'i membuat bab khusus dalam kitabnya yaitu Ar-Risalah, berjudul babnya judulnya Al-Hujjah fi Tasbit Khobaril Ahad. Hujjah dalam penetapan khobar atau hadis ahad, ya. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadis ahad itu diterima hadisnya, ya, atau bisa untuk dalil, gitu, terutama masalah akidah, ya. Ya, lalu berikutnya kita ke fal awwalu, ya. Kita lanjutkan fal awwalu, ya. Ini nomor 1, yaitu maka yang pertama adalah mutawatir, ya, hadis mutawatir yang memberi faedah ilmu yakin dengan syarat-syaratnya, ya. Jadi hadis mutawatir itu adalah hadis tingkatan tertinggi, ya, yang di dalam urutan hadis yang makbul atau yang diterima sebagai dalil. Hadis mutawatir adalah hadis tingkatan tertinggi, ya. Kenapa? Ya karena banyak jalan-jalan atau jalur-jalurnya, ya, sehingga tidak mungkin banyaknya jalan atau jalur perawi mereka bersepakat untuk berdusta atas nama Nabi, gitu, ya. Dan perawi-perawinya juga sikoh, ya. Di sini kita lihat mutawatir adalah yang terkumpul padanya 4 syarat, ya. Jadi ada syarat sebagai hadis mutawatir, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, kalau khobar mengumpulkan 4 syarat ini, yaitu
1. Jumlah atau perawi yang banyak yang secara kebiasaan tidak mungkin ada kesepakatan dan kesamaan untuk berdusta. Ya, ini syarat pertama ya, jadi perawinya banyak. Misalnya satu hadis itu sahabat yang meriwayatkan itu sampai 8 sampai 10 lebih sahabat. Nah, itu maka dia digolongkan dalam hadis mutawatir ya. Karena ada riwayat yang sampai 8 sahabat yang meriwayatkan, ada hadis seperti itu ya, digolongkan dalam mutawatir. Lalu nomor 2 adalah para perawi yang banyak tersebut meriwayatkan dari jumlah banyak yang semisal mereka dari awal sanad sampai akhir sanad. Ya gitu ya. Jadi para perawi yang banyak tersebut meriwayatkan dari jumlah yang banyak yang semisal dari mereka itu dari awal sampai akhir sanad gitu. Lalu nomor 3 adalah sandaran atau periwayatan mereka adalah berdasarkan indra, yaitu dengan misalnya sami'na ya, sami'tu kami mendengar gitu ya, dan melihat. Jadi lafaz hadisnya itu memakai indra ya, kami mendengar, kami melihat gitu. Lalu nomor 4, di samping itu khobar mereka atau hadis mereka memberi faedah ilmu untuk pendengarnya. Ya, ini adalah 4 syarat disebut hadis mutawatir. Ini dijelaskan di kitab Nuzhatun Nadzor yang merupakan syarah dari kitab Nukhbatul Fikr ini gitu ya. Contoh hadis mutawatir adalah seperti hadis Thaifah Mansurah atau hadis larangan berdusta atas Nabi. Ya, ini adalah contoh hadis mutawatir. Lalu sekarang kita ke nomor 2, yaitu wasani al-masyhur. Dan yang kedua adalah hadis masyhur. Dan itulah mustafid ya. Jadi hadis masyhur disebut juga mustafid menurut salah satu pendapat ya. Di sini masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 2 perawi dari awal sanad sampai akhir sanad. Ya, jadi ini sudah beda dengan hadis mutawatir tadi ya. Kalau hadis masyhur digolongkan dalam hadis ahad. Ya, jadi lawannya hadis mutawatir adalah hadis ahad. Hadis ahad di sini nanti terbagi jadi 3 ya, ada hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Ya, jadi itu namanya hadis ahad. Jadi penamaan ahad, kita kan taunya ahad itu 1 gitu ya. Padahal di situ maksimal itu sampai 2 perawi atau lebih. Itu masih disebut hadis ahad. Kita lanjutkan lagi di sini, masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 2 rawi dari awal sanad sampai akhir sanad, dan sebagian menamakannya dengan nama hadis masyhur ini disebut hadis mustafid gitu. Watsalitsu, dan yang ketiga yaitu hadis aziz ya. Dan ini bukan merupakan syarat untuk sahih, berbeda dengan orang yang menyangka hal itu. Ya, di sini dijelaskan aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh minimal 2 perawi dari awal sanad sampai akhir sanad. Ya, ini adalah hadis aziz. Kalau tadi kan hadis masyhur itu 2 perawi atau lebih. Adapun hadis aziz itu hanya 2 perawi yang meriwayatkan. Ada sebagian Mu'tazilah yang menganggap bahwa ini adalah syarat bagi hadis sahih ya. Jadi syarat hadis sahih itu ada yang menganggap bahwa harus 2 perawi gitu. Ya, jadi maksud dari kalimat Ibnu Hajar di sini berkata bahwa hadis aziz ini bukan syarat untuk hadis sahih, yaitu karena ada yang beranggapan bahwa hadis yang sahih itu minimal 2 perawi gitu yang meriwayatkan. Ada yang berpendapat begitu, maka disanggah oleh
Ibnu Hajar ini dengan berkata hadis aziz itu bukan syarat sebagai hadis sahih. Karena apa? Karena perawi yang meriwayatkan hanya satu orang pun bisa diterima, ya, bisa diterima hadisnya. Contohnya adalah hadis innamal a'malu binniyat, itu kan yang meriwayatkan hanya satu orang, yaitu Umar bin Khattab. Nah, itu kan satu perawi saja itu bisa dia disebut hadis sahih. Karena apa? Karena Umar tentu kita tahu adalah perawi yang sangat sikoh, ya, karena sahabat Nabi gitu, apalagi khalifah. Nah, seperti itu maksud dari kalimat Ibnu Hajar berkata hadis aziz bukan merupakan syarat untuk menjadi hadis sahih gitu, karena satu perawi pun atau nanti disebut gorib, ya, hadis gorib itu hanya meriwayatkan satu perawi, itu di nomor 4, ya, bisa dikategorikan hadis sahih. Ya, kita lanjutkan. Ar-Rabi atau yang keempat yaitu hadis gorib. Gorib adalah hadis yang di antara awal dan akhir sanadnya ada yang hanya satu perawi saja yang meriwayatkan, ya. Jadi misalnya satu orang sahabat saja yang meriwayatkan, itu namanya hadis gorib, ya. Jadi diulang, hadis mutawatir lawannya adalah hadis ahad. Nah, hadis ahad ini dibagi menjadi 3, ada hadis masyhur, hadis aziz dengan hadis gharib, ya. Hadis masyhur itu 2 orang perawi atau lebih. Kalau hadis aziz itu 2 orang perawi saja. Kalau hadis gharib itu 1 orang perawi. Bisa dipahami, ya? Ini adalah penjelasan tentang sampai bait 4. Lalu berikutnya adalah wa kulluha siwal awal ahad, dan semuanya kecuali yang pertama adalah ahad, ya kan? Jadi tadi sudah dijelaskan, ya. Yang pertama tadi kan hadis mutawatir gitu kan ada 4, ya, hadis mutawatir, masyhur, aziz, gharib. Nah, yang mutawatir, selain yang mutawatir atau selain yang pertama ini maka disebut hadis ahad. Jadi hadis ahad ada berapa? Ada 3, ya, hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib gitu. Dan di antara jenis-jenis khobar tersebut, tadi khobar itu hadis, ya, ada yang diterima dan ada pula yang ditolak. Yang diterima itu disebut makbul, ya, istilahnya, lalu yang ditolak disebut mardud, ya. Di situ di baitnya wa fihal al makbulu wal mardudu gitu, ya. Dikarenakan untuk berdalil dengannya harus melalui pembahasan keadaan para perawinya, kecuali yang pertama, ya, yang mutawatir gitu, ya. Jadi untuk membahas hadis-hadis yang selain mutawatir itu harus dibahas detail tentang keadaan perawinya, sikoh apa enggak. Tapi kalau hadis mutawatir nggak perlu diteliti. Kenapa? Karena yang meriwayatkan itu sangat banyak jalurnya gitu, ya. Jadi tidak mungkin mereka berdusta. Itu bedanya hadis mutawatir dengan yang tidak mutawatir. Lalu berikutnya, dan terkadang ada di antaranya yang memberikan faedah ilmu yang nadhori atau didapat dari penelitian dengan melihat kepada berbagai indikasi. Dan inilah pendapat yang benar, ya. Kita lihat sarahnya, masyhur, aziz, dan gharib dikategorikan ke dalam hadis ahad tadi, ya. Dan hadis ahad ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Berbeda dengan mutawatir yang pasti sahih gitu, karena banyak jalan. Kalau mutawatir otomatis sahih. Dan hadis ahad dapat memberikan faedah ilmu sebagaimana telah dijelaskan. Berbeda dengan kelompok Mu'tazilah yang kemudian diikuti oleh sebagian ahli fikih yang mengatakan bahwa hadis ahad tidak memberi faedah ilmu atau tidak bisa dijadikan dalil, khususnya dalam masalah-masalah ilmiah akidah yang tujuan utamanya adalah untuk menolak hadis, ya. Jadi tujuan para Mu'tazilah menolak hadis ahad adalah untuk menolak hadis, ya. Lalu berikutnya, Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata, anggapan bahwa akidah yang
akidah tidak bisa ditetapkan dengan yang sah dari hadis ahad adalah anggapan yang batil, anggapan yang batil yang dimasukkan ke dalam Islam padahal bukan dari Islam, yang tidak dikatakan oleh seorang pun dari para ulama dan imam seperti imam madhab yang 4 dan selain mereka. Bahkan pendapat ini justru didatangkan oleh sebagian ulama ahli kalam dengan tanpa disertai keterangan dan bukti yang berasal dari Allah. Ya, ini silakan dibaca di kitab rujukannya adalah Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, itu di catatan kakinya ya. Jadi referensi kitab dari Syarah Nuwatul Fikr ini di kitab ini banyak ya. Ya, berikutnya di antara dalil yang menunjukkan bahwa hadis ahad memberi faedah ilmu adalah wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, kaum muslimin sejak zaman sahabat senantiasa mengikuti khobar ahad dan mengamalkannya serta menetapkan sifat-sifat Allah yang ada di dalam khobar ahad. Kalaulah khobar ahad tidak memberi faedah ilmu, maka berarti para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta para imam kaum muslimin, mereka semua telah mengikuti sesuatu yang tidak mereka ketahui ilmunya, dan ini tidak mungkin. Ya, itu adalah dalil untuk menyanggah yang menolak hadis ahad ya. Lalu bait kelima adalah summal ghorobah ya. Kemudian gharib ya, yaitu hadis gharib ada yang diporos sanad dan ada yang tidak. Ya, ada yang diporos sanad, ada yang tidak. Fal awalu al fardul mutlak. Ya, yang pertama adalah fard mutlak. Yang kedua dinamakan fard nisbi dan jarang disebut dengan istilah fard ya. Untuk yang fard nisbi itu jarang disebut istilah fard. Telah kita jelaskan bahwa gharib adalah hadis yang di antara awal dan akhir sanadnya ada yang hanya satu perawi saja gitu. Kemudian kalau perawi tersebut ada di poros sanad, yakni dia meriwayatkannya dari sahabat, maka ini disebut fard mutlak. Ya, jadi hanya yang meriwayatkan satu orang sahabat disebut fard mutlak. Dan kalau rawi yang bersendirian tersebut ada di tengah, misalnya di tengah itu yaitu tabi'ut tabi'in ya, maka dinamakan fard nisbi. Hanya saja jarang disebut fard dan seringnya menggunakan istilah gharib gitu ya. Jadi itu perbedaan fard mutlak dengan fard nisbi. Lalu contoh yang fard atau gharib mutlak adalah hadis larangan dari menjual wala atau dalam perbudakan dan dari menghadiahkannya. Maka Abdullah bin Dinar telah bersendirian meriwayatkannya dari Ibnu Umar. Walaupun kemudian banyak yang meriwayatkannya dari Abdullah bin Dinar, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis ini. Hadis sahih kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Abdullah bin Dinar. Hasan sahih ya, di sini Hasan sahih kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Abdullah bin Dinar dan yang meriwayatkan darinya adalah Sa'id, Sufyan dan Malik. Adapun contoh untuk nisbi, maka seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz, seperti ada banyak perawi yang meriwayatkan dari sahabat, kemudian di antara para perawi tersebut ada yang periwayat darinya hanya satu ya, itu disebut dengan fard nisbi. Ya, kita lanjut.